Ini saya akan lepas. Dan bisa kita lihat para sahabat, dari mata tunas sentris ini pertumbuhannya begitu baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua, atau mereview hasil penyambungan yang saya lakukan pada bibit tanaman durian saya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan penyambungan bibit durian dengan metode yang lain, agar dari hasil sambungan yang kita lakukan bisa berhasil dengan baik. Dan sekarang saya akan memperlihatkan hasil sambungan yang telah saya lakukan. Adapun usia dari hasil sambungan yang telah berhasil saya lakukan ini yaitu berumur 16 hari atau sekitar 2 minggu lebih. Dan nantinya di sini selain saya memperlihatkan hasil penyambungan yang telah berhasil saya lakukan, nantinya di sini juga saya akan mereview ulang cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian dengan metode yang lain dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Baik, yang pertama di sini saya akan memperlihatkan dulu hasil penyambungan yang telah berhasil saya lakukan, dan bisa kita lihat para sahabat dari mata tunas enteris yang saya lakukan penyambungan ini sudah tumbuh dengan baik. Jadi ini memang sudah waktunya saya melakukan pelepasan sungkupan. Ini saya akan lepas. Dan bisa kita lihat para sahabat dari mata tunas enteris ini pertumbuhannya begitu baik. Kemudian setelah kita melakukan pelepasan sungkupan, untuk ikatan sambungan di sini jangan dulu kita lakukan. Nanti benar-benar hasil sambungan kita sudah menyatu dengan baik, baru kita melakukan pelepasan ikatan sambungan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, setelah saya memperlihatkan hasil penyambungan yang berhasil saya lakukan, kemudian di sini saya akan memperlihatkan juga atau mereview ulang cara kita melakukan penyambungan bibit durian dengan metode yang lain dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, agar nanti para sahabat lebih paham lagi cara melakukan penyambungannya. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan silet, dimana untuk silet atau alat yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan dari sambungan yang kita lakukan nanti bisa berhasil dengan baik. Kemudian untuk ikatan sambungan dan sungkupan sambungan nantinya di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin, dimana nanti saya gunakan sebagai sungkupan, dan dari plastik es lilin ini saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya gunakan sebagai ikatan sambungan. Dan yang terakhir kita siapkan enteris, dimana untuk enteris yang kita gunakan itu berasal dari pohon indukan durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Dan untuk enteris yang kita ambil di sini tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata-mata tunas yang sudah menonjol seperti ini. Begitu pula juga dari mata tunas pucuknya lagi masa dorman atau belum mekar. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan bibit durian dengan metode yang lain dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan pemotongan dari batang bibit durian yang akan kita lakukan penyambungan, agar nanti dari hasil sambungan bibit durian kita bisa pendek. Nantinya untuk batas penyambungan yang akan saya lakukan itu kira-kira setinggi kurang lebih 15 cm dari permukaan media tanam bibit durian saya ini. Jadi saya akan lakukan penyambungan nantinya di sini. Ini saya lakukan pemotongan. Setelah kita melakukan pemotongan dari batang bibit durian, kemudian langkah berikutnya kita ambil enteris untuk kita lakukan penyambungan. Dimana di sini untuk enteris yang saya gunakan nantinya itu saya menggunakan mata tunas
samping pada enteris ini. Jadi saya tidak menggunakan mata tunas pada pucuknya. Ini saya potong di sini. Kemudian kita sisakan 2 daun seperti ini, lalu kita potong sekitar menyisakan 2 cm. Setelah kita melakukan pemotongan daun seperti ini, untuk panjang enteris yang kita gunakan itu kurang lebih sekitar 10 cm. Nantinya di sini untuk mata tunas itu bisa kita gunakan 2-3 mata tunas. Jadi di sini untuk enteris itu saya lakukan pemotongan di sini. Ini contoh enteris yang akan saya gunakan sebagai sambungan. Setelah enteris kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah saya akan melakukan pengerisan dari batang bibit durian saya, akan saya lakukan penyambungan. Ini saya perlihatkan sahabat cara kita melakukan pengerisan. Untuk pengerisan di sini saya lakukan itu model membuat bambu runcing. Ini saya iris serong seperti ini. Kira-kira untuk pengerisan yang kita lakukan itu sepanjang kurang lebih 2 cm. Ini bisa kita lihat para sahabat, pengirisan yang saya lakukan modelnya seperti ini. Usahakan untuk pengirisan itu tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Usahakan harus rata seperti ini. Kemudian kita ambil juga enteris, kita lakukan pengirisan. Usahakan untuk pengirisan nantinya akan kita lakukan sama dengan irisan dari batang bibit durian kita. Ini saya juga lakukan pengirisan itu sekitar kurang lebih 2 cm, sama modelnya saya membuat seperti bambu runcing. Ini contoh pengirisan enteris yang saya lakukan modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan pengirisan dari batang bibit dan enteris, kemudian di sini para sahabat saya perhatikan lagi, saya melakukan penambahan irisan lagi. Di sini saya lakukan penambahan irisan di tengah. Saya lakukan pembelahan enteris seperti ini. Kira-kira yang saya lakukan itu sekitar kurang lebih setengah cm. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan pada enteris. Kemudian kita juga lakukan pengirisan pada batang bibit durian kita, sama tadi yang saya perlihatkan cara pengirisan pada enteris. Kita lakukan itu sekitar kurang lebih setengah cm pada pertengahan irisan yang telah kita lakukan. Kemudian kita masukkan enteris. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat, model sambungan yang saya lakukan seperti ini. Setelah enteris kita masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita ambil tali untuk kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan usahakan saling menutupi, jangan ada celah. Dan usahakan untuk ikatan yang kita lakukan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Ini saya bisa perlihatkan lebih jelas lagi ikatan sambungan yang saya lakukan modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan pengikatan sambungan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi sungkupan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan untuk penyungkupan itu melewati dari batas ikatan sambungan yang kita lakukan. Karena di sini untuk sungkupan yang saya gunakan itu berongga kecil, jadi untuk sungkupan di sini saya tidak melakukan pengikatan. Dan setelah kita melakukan penyungkupan seperti ini, nantinya dari hasil sambungan kita ini kita simpan di tempat yang teduh dulu, jangan langsung kita kasih kena sinar matahari langsung. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan hasil sambung yang telah saya lakukan pada bibit tanaman durian saya dengan metode yang lain, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan mereview ulang cara kita melakukan penyambungannya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu.
Salam pencinta tanaman durian.